Randy Pratama, pemuda berusia 19 tahun ini sekarang sudah lewat seminggu bekerja sebagai seorang cleaning service atau office boy di sebuah gedung atau perusahaan perkantoran di kota Jakarta. Randy berangkat kerja dengan naik sepeda ontel. Dia terpaksa bekerja sebagai OB lantaran Randy hanya lulusan SMA. Dia tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah. Meski begitu, Randy tetap bersyukur. Paling tidak, dia bisa mendapatkan gaji yang menurutnya cukup, walaupun itu sangat rendah dari karyawan kantor biasanya. Sekarang Randy bisa menabung untuk membuka usaha sendiri, yakni kedai kopi dan beli komputer sendiri, dan juga untuk membantu ekonomi keluarganya. Bekerja di perusahaan ini Randy menemukan kenyamanan, lantaran tak perlu berpikir, hanya menunggu perintah dan dikerjakan. Di sini dia banyak teman, dan teman yang paling dekat namanya adalah Udin, Rudy, Linda, dan bujanetinya si Samara, yang kebetulan adalah teman dekatnya dan bertetangga juga. Mereka menyambut baik Randy semenjak pertama kali bekerja di sini. Di sini juga tidak ada yang namanya musuh, yang biasanya menjatuhkan teman kerja lainnya. Bahasan merupakan bos mereka yang sangat baik. Randy sendiri selalu mendapatkan tugas yang katanya istimewa, seperti merapikan pekerjaan yang agak sedikit berbahaya, yaitu membersihkan lift supaya liftnya lancar, memperbaiki antena di samping gedung. Randy merasakan pekerjaan ini sangat berat, bisa dibilang tidak adil. Bahkan Randy malah iri dengan teman-temannya karena tugasnya biasa saja, hanya bersih-bersih saja. Randy melakukan semua ini demi mengejar cita-citanya. Selain itu, kadang Randy juga dibully sampai malu oleh teman-temannya, karena kadang dia digoda para cewek karyawan. 3 hari yang lalu, Randy digoda seorang wanita asisten bosnya. Sebut saja namanya Anita. Wanita berumur sekitar 22 tahun. Randy pernah diajak makan bareng. Meskipun begitu, Randy tak tertarik dengan Anita. Meskipun dia itu single, seksi, dan cantik. Apalagi dia orangnya kaya raya. Randy tetap tertarik pada Samara. Sampai sebulan kemudian, ada perayaan hari libur untuk para karyawan dan cleaning service. Saat itu Randy sedang asik di rumah, jualan kopi bersama Samara dan ibunya, dan alhamdulillah banyak para pembeli. Tiba-tiba bosnya dan asistennya yakni Anita datang. Mereka langsung mengajak ngobrol sebentar. Bahasan memberi tugas kepada Randy, yaitu lembur sampai malam, karena besok akan ada perayaan ulang tahun perusahaan tersebut. Kamu mau kan nanti ikut kerja? Ucap Bahasan. Mau tak mau, Randy harus mematuhinya, karena dia ini kadang galak. Randy melihat raut muka Anita menatap wajahnya dengan tatapan nakal. Setelah itu, mereka pun pergi. Setelah sholat Isya, Randy pun berangkat. Di sana tak ada cleaning service yang berangkat. Yang ada hanya karyawan-karyawan yang pangkatnya tinggi-tinggi. Tugas pun langsung dilaksanakan sekarang. Randy dan para karyawan menghias setiap ruangan dan membersihkan beberapa ruangan. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Semua orang sudah pada pulang. Saat Randy melewati sebuah lorong yang jarang dilewati oleh para karyawan, lebih tepatnya sebuah gudang.
Tiba-tiba ada bayangan yang melesat cepat. Jelas sekali kalau bayangan itu nenek tua. Lalu Randy pun langsung berlari. Begitu dia masuk lift, tiba-tiba Anita mengagetkannya. Ren, mau kemana? Tanya Anita. Randy pun menjawab kalau dia mau pulang. Lalu Anita pun menggandengnya ke sebuah ruangan. Di sana dia diajak ngobrol dan basa-basi. Lalu Anita membicarakan ketertarikannya kepada Randy. Entahlah, padahal Randy merasa wajahnya biasa-biasa saja. Kemudian obrolan mereka beralih ke topik mistis. Si Anita menjelaskan kalau gedung ini sangatlah angker. Seketika bulu kuduk Randy berdiri. Lalu sini Anita menantangnya untuk uji nyali. Disuruhnya lah Randy untuk memasuki toilet wanita, di mana setiap malam pasti angker. Karena Randy hanyalah seorang cleaning service dan menganggap tantangan itu hanyalah tugas yang harus dijalani, lalu tantangan itu pun dimulai. Pertama dilakukan oleh Anita sendiri, masuk ke toilet wanita selama 5 menit. Lalu Anita pun keluar dengan enteng dia bilang bahwa di dalam toilet ada sosok nenek keriput. Kemudian Randy disuruh masuk. Begitu Randy masuk, pintunya pun tertutup sendiri. Seketika itu Randy yang belum pernah bertemu hantu langsung panik. Dia hendak membuka pintu, tapi pintu itu seolah pintu baja yang terkunci. Ketika Randy berbalik badan, telah berdiri sosok kuntilanak berlumuran darah setinggi ruangan. Mulutnya menganga sangat lebar dan bertaring. Tangannya sangat panjang. Cakarnya sangatlah terlihat tajam. Randy pun bertatap muka dengan sosok itu. Tiba-tiba Randy pun pingsan. Randy bangun di ruang kesehatan dengan didampingi oleh beberapa teman kerjanya dan Anita. Anita pun bilang kepada Randy kalau yang merawatnya semalaman adalah Anita. Seketika itu teman-temannya langsung membulinya. Bulian teman-temannya membuat Randy malu 7 turunan. Sementara Anita langsung tersenyum lebar. Semenjak kejadian itu, 2 bulan ini Randy sangat dekat dengan Anita. Apalagi si Samara saat ini mondok di pesantren. Jadi dia keluar dari kerjaannya, sehingga Randy sudah tak pernah dekat dengannya lagi. Hingga pada akhirnya kabar kedekatan Randy dengan Anita menjadi perbincangan hangat. Bahkan salah satu teman kantor ada yang bilang padanya dan memberi selamat karena Randy sudah menjadi pacar Anita. Orang itu pun langsung menjelaskan kepada Randy kalau Anita itu bukan orang sembarangan. Sebab dulu sebelum Randy bekerja ada seorang pemuda maco, kaya raya. Sebut saja namanya Agus. Pernah ditolak saat ingin dekat dengan Anita. Ketika mereka sedang ngobrol, datanglah Pak Hasan meminta tolong kepada Randy kalau nanti malam menyuruh dia untuk datang ke kantor Pak Hasan. Malam pun tiba. Di ruang Pak Hasan memberi tahu kepada Randy bahwa Anita itu sebenarnya adalah anak dari petinggi perusahaan yang dulu sebelum Pak Hasan menjabat sebagai bos di perusahaan tersebut. Kemudian Pak Hasan dan Randy membicarakan panjang lebar soal Anita. Kalau Anita memang bukan wanita sembarangan. Sudah banyak laki-laki yang dia tolak. Anita ini adalah anak tunggal yang sudah yatim piatu, juga dikarenakan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan pesawat. Setelah kematian orang tuanya, seluruh harta kekayaan orang tuanya pun disimpan sendiri. Setelah membicarakan Anita, mereka pun pulang. Didahului Pak Hasan terlebih dahulu.
karena Randy disuruh bersih-bersih ruangan terlebih dahulu. Setelah selesai, Randy langsung beranjak untuk pulang. Begitu Randy masuk ke dalam lift dan menekan tombol, rupanya dia salah pencet tombol. Liftnya justru naik ke lantai paling atas, yang dimana seluruh ruangan itu sudah lama dikosongkan. Begitu pertama kali dia sampai di lantai kosong, Randy telah disambut oleh keranda mayat yang tergeletak di dalam ruangan itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.